Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan Bu Anti. Semoga anak-anak selalu bahagia, semangat, dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 dengan muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Nah, anak-anak, mari kita kupas satu persatu ya anak-anak. Apa itu ide pokok paragraf? Di mana letaknya? Kemudian jenis-jenis paragraf apa saja? Baiklah anak-anak, ide pokok paragraf atau gagasan pokok atau pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf menjadi jiwa dari tiap paragraf atau inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Anak-anak, gagasan pokok kemudian dikembangkan dengan kalimat yang lebih detail sehingga paragraf yang tersusun menjadi utuh. Jadi anak-anakku, nama lain tadi sudah Bu Anti jelaskan. Nama lain dari gagasan pokok atau ide pokok adalah ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu pokok paragraf yang didukung oleh gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas atau ide penjelas. Anak-anakku, letak ide pokok paragraf atau letak gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Kalimat utama atau kita sebut juga dengan kalimat topik. Nah, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Letak kalimat utama anak-anak di mana aja? Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir atau seluruh paragraf. Nah, tadi Bu Anti bilang ada kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam kalimat penjelas terdapat ide penjelas. Nah, adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada salah satunya adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif, paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Terakhir, paragraf campuran, paragraf yang memaparkan kesimpulan di awal dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Berikutnya anak-anak, langkah-langkah untuk menentukan ide pokok paragraf atau gagasan adalah 1. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf secara utuh dengan cermat. Yang kedua, pahami topik teks atau apa yang sedang dibahas. Yang ketiga,
pahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang keempat, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kelima, setelah menemukan kalimat utama, catatlah kalimat atau hal-hal penting dalam setiap paragraf tersebut. Yang keenam, jika belum paham isi bacaan, bacalah teks secara berulang. Ingat anak-anakku, ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utama. Baik, sekarang anak-anakku perhatikan contoh berikut ini. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Sebagai contoh, hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, atau merayap. Sementara itu, hewan di udara bergerak dengan cara terbang dan hewan di air bergerak dengan cara berenang. Nah, anak-anakku, ide pokoknya yang mana? Baik, ide pokoknya adalah hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Nah, demikian anak-anak. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.